Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kesempatan sebesar-besarnya melakukan ketaatan, karena keberuntungan itu terjadi bersamaan dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah berfirman, mereka Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan mereka petunjuk terus menerus, ala hudam mir rabbihim, dan mereka lah adalah orang-orang yang beruntung. Yang beruntung sebenarnya ya ikhwah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberikan keberuntungan ketika mereka bersyukur dan beriman. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan statement terhadap ayat ini, mengatakan, jika kalian bersyukur dan beriman yang dengannya tujuan kalian diciptakan, maka buat apa Allah mengadab kalian? Karena tujuan manusia diciptakan, mereka sudah mendapatkannya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan mereka untuk menggapai hidayah sudah dapat, maka kemudian Allah berikan mereka kebahagiaan hidup, keberuntungan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Judul kita kali ini gak lepas dari bagaimana yang pertama dakwahnya para nabi. Para nabi berdakwah itu dengan cara targhib wa tarhib, memberikan motivasi dengan mengingatkan nikmat Allah. Di sisi yang lain juga para nabi memberikan kepada mereka peringatan tentang adab Allah kalau mereka nyeleweng. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, disebutkan seseorang itu menuju kepada Allah sebagaimana burung terbang. Burung itu memiliki 3 komponen penting, kepala sama 2 sayap. Kepalanya apa? Adalah rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan 2 sayapnya adalah harapan dan rasa takut. Ya, artinya mereka itu butuh cinta, harapan dan rasa takutnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kalau kepalanya terputus maka dia mati. Makanya kalau seseorang nggak punya rasa cinta dalam beribadah, maka mereka melalui hidupnya dengan keterpaksaan. Berapa banyak orang-orang yang kemudian terpaksa menghadiri sholat Jumat. Kenapa? Takut dibilang munafik kalau nggak datang.
Artinya benar-benar terpaksa. Kapan datangnya? Mepet-mepet baru datang. Nah, apalagi pas komat paniknya luar biasa, dari jauh udah lari-lari. Ini menunjukkan ketika seseorang melakukan ibadahnya bukan karena kecintaan, tapi karena keterpaksaan. Kemudian apa? Kalau kepalanya sehat, tapi salah satu sayapnya putus, harapan dan rasa takutnya hilang salah satunya, maka dia akan jadi buruan mangsa. Kenapa nggak bisa terbang itu? Ya, dan mereka mudah terkena fitnah di dunia. Nah, untuk kemudian kita menumbuhkan rasa harapan dan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka perhatikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah fahami dan renungi bahwa anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dalam menjalankan kehidupan ini sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Kita kalau terjemahin tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bedanya? Ya, coba lihat tafsirnya secara dalam, maka kita akan dapati di situ di antaranya para ulama tafsir mentafsirkan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, semua ya dabah makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali atas Allah rizkinya. Bayangin ya ikhwah, semuanya dijamin sama Allah rizkinya. Ada orang yang mengaku beriman tapi kemudian dalam menjalankan kehidupan ini pesimis. Ya, dengan dia mengatakan nanti saya dapat uang dari mana? Ingat, syaitan itu selalu menggoda manusia pakai logika. Antum akan diputar terus logikanya untuk jadi orang yang tertahan melakukan amal saleh. Berapa banyak logika yang menghancurkan diri kita gara-gara syaitan mulai nyuruh kita untuk ikut campur urusan Allah. Rizki itu urusannya siapa? Allah. Paham di sini ya? Kadang-kadang kita mau ngeluarin, maka kemudian mengatakan kalau engkau mengeluarkan, ada nggak yang jamin bakal ngasih dirimu lagi? Itu syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sistem setan selalu seakan-akan ya menjadikan orang-orang itu berhenti dari amal salehnya karena logikanya mulai dipermainkan. Sedangkan kita urusan sama Allah dengan apa? Iman, yang disebut dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin sama Allah, maka nggak akan pernah ibadah itu berjalan dengan baik, ketaatan itu berjalan dengan baik. Ya, mulai manusia kendor keyakinannya karena mereka mulai main hitung-hitungan dan logika. Nanti dari sini dapat sekian, tiba-tiba nggak sesuai dengan pikirannya, mulai kalut dia. Ya, sering kadang-kadang ya seseorang bangun tidur yang dipegang pertama kali HP karena memikirkan apa? Peluang. Padahal kalau ditanya yang menentukan rizkinya siapa? Allah. Tapi kenapa kok masih ketakutan? Yang dipegang bukan kemudian pertama kali wudhu kemudian salat, tapi apa? HP dulu, cari ada peluang nggak hari ini. Kenapa ketakutannya? Bulan depan bayar SPP-nya pakai apa? Subhanallah, di akhir bulan kejawab, tapi tiap bulan penyakitnya sama. Tanya bulan depan bayarnya pakai apa? Kenapa? Karena syaitan itu selalu membisikkan ke dalam kepala kita adalah rasa takut miskin. Itu sudah akan terus ngakar kalau kita ngikutin tuh kata-kata. Ujung-ujungnya apa? Nyuruh kita maksiat. Maka muncul statement nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang yang kemudian mereka ikut campur urusannya Allah masalah rizki, maka mereka mulai berpikir dengan pikiran bagaimana caranya dan mengandalkan dirinya ya ikhwan. Nanti penyakit ini akan terjawab. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tidaklah suatu makhluk pun kecuali Allah akan jamin rizkinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengajarkan kemana dia harus nyari dan kemana nyimpennya. Allah semua sudah ajarkan caranya. Tinggal kita ikhtiar, kemudian doa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan tentang rizkinya orang yang bertakwa apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya disebutkan hati manusia tidak akan pernah bisa terbetik dari mana tuh jalannya. Nggak kebayang. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hamba yakin bahwa itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan ikut campur. Tapi berusahalah. Makanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, apa kata Rasulullah? Wa may yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqahum kama yarzuqut tayr takhadu himasan wa taruhu bitanan. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung, berangkat perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung sama kita itu burung nggak ngoyo-ngoyo banget. Berangkatnya kapan? Pagi habis subuh. Pulangnya kapan? Sebelum maghrib sudah pulang. Manusia berangkat sebelum subuh, pulang jam 10 malam. Subhanallah. Habis gitu ninggalin utang lagi. Ya. Makanya kita harus paham baik-baik tentang bagaimana Allah menjamin dengan sebenar-benarnya. Ya. Kemudian Allah berbicara lagi tentang masalah Ar-Rahim. Kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah berikan orang-orang mukmin yang yakin sama Allah petunjuk dan keyakinan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan istiqomah di atas kebenaran. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwah, kita harus paham menghayati bahwa peluang amal saleh itu pintunya lebih banyak daripada maksiat. Jelas. Kita kadang-kadang kalau berpikir amal soleh sama maksiat banyakkan mana? Orang ngomongnya apa? Maksiat. Padahal banyakkan peluangnya amal soleh, jangan salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihain disebutkan, yaqulullahu ta'ala idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Kalau hambaku menginginkan untuk melakukan keburukan, maka janganlah engkau tulis sampai dia melakukannya. Paham ya? Jadi kalau masih niat nggak ada catatan di situ. Ya. Kemudian fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukannya maka tulis dengan sebanding dosanya. Jadi catatan dosa itu ditulis kalau pas ngelakuin. Itu hitungannya. Ya. Ini secara umum, tapi kita nggak berbicara tentang masalah seorang yang berdosa ketika di dua tanah haram. Ini berbeda, ini berbeda kondisinya. Ya. Kemudian wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia ninggalin dosanya karena aku kata Allah, maka tulis satu kebaikan. Subhanallah ya ikhwah. Jadi catatan dosa ini terjadi kalau ngelakuin tok. Sedangkan peluang kebaikan apa? Peluang kebaikan terjadi sebaliknya. Begitu dia ninggalin dosanya, dapat peluang kebaikan. Satu. Yang kedua, wa irda arada ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia ingin melakukan kebaikan dan dia belum melakukan, cuma niat, maka tulis satu kebaikan. Peluang kedua. Peluang ketiga yang lebih besar lagi, ya, bahkan paling besar, fa in amilaha tubuha lahu bi asyri amthaliha ila sab'mi'ah. Kalau dia ngelakuin maka tulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan sekehendaknya. Maka para ulama tafsir mengatakan bisa lebih dari 700 kali lipat. Ya. Dan yang menentukan adalah keikhlasannya di sini. Kebayang ya ikhwah? Nah, pertanyaannya, kenapa seseorang banyak yang milih maksiat?
Ada yang bisa jawab? Peluang kebaikan itu lebih besar daripada kemaksiatan. Tapi kok banyak yang milih maksiat? Ya? Menyenangkan. Oke. Bukan jawabannya. Kenapa? Taat itu nyenengin nggak? Bahkan taat itu lebih indah dan lebih menyenangkan daripada maksiat. Orang yang habis maksiat nyesel, betul nggak? Iya. Tapi orang yang habis taat, taatnya selesai, nikmatnya masih jalan. Makanya kadang-kadang orang mengatakan Ustaz, maksiat menyenangkan, taat lebih menyenangkan, lebih peluangnya. Tapi kenapa orang pilih maksiat? Kenapa? Nikmatnya di depan kalau maksiat itu. Kalau taat nikmatnya di belakang. Lakukan bersentuh nikmatnya taat. Tapi kalau maksiat nikmatnya di depan, orang di depan. Padahal setelah kita kita nyesel. Ya. Penempatan nikmat aja. Subhanallah. Ya ikhwah, coba perhatikan. Orang yang taat, yang ngerti keutamaannya, dengan mereka belajar, maka mereka juga merasakan nikmatnya di awal. Mau ngelakuin itu senang. Kenapa? Allah kasih hidayah hatinya, mau ngelakuin senang. Kalau udah taat itu kan. Loh, sebelumnya juga karena Allah memberikan dia motivasi, maka kemudian apa? Mereka melakukan dengan penuh kebahagiaan. Paham ya? Makanya ini hati-hati, ini mindset nih. Ya. Tapi sebenarnya bukan ini jawabannya. Ada lagi yang ngomong apa tadi? Hah? Rasa takut? Enggak. Takut sama Allah? Enggak, yang maksiat. Kenapa orang milih maksiat? Karena setan. Hah? Bujukan setan, Masya Allah. Jangan gampang salahin setan. Ya. Jangan salah, setan itu ketika di neraka dia berkhutbah. Buka surat Ibrahim ayat 22. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khutbahnya syaitan. Ya. Ketika di neraka, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan berkata ketika sudah diputuskan perkara. Ya, apa yang terjadi? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian janji yang benar. Janji Allah enggak pernah meleset. Dan aku menjanjikan bagi kalian dan aku menyelisih janjinya. Makanya setan itu selalu apa? Ngasih iming-iming dan semua palsu, semua. Karena janjinya setan akan selalu berseberangan sama janjinya Allah. Dan janji Allah pasti benar. Kalau yang berseberangan berarti otomatis apa? Semuanya tipuan. Ya. Ini yang ngomong setan sendiri. Kemudian maka nali alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Ini jawabannya. Ya. Aku tidak punya kekuasaan atas kalian kecuali aku hanya ngajak kalian kemudian kalian yang jawab. Berarti yang salah siapa? Manusia. Kenapa kok mau iya? Karena ajakan tuh punya dua pilihan enggak? Apa satu pilihannya? Dua. Iya atau enggak? Tapi pertanyaannya kok mau milih iya? Ya. Maka kemudian syaitan menegaskan lagi, ya, kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Kok mau ngikut kenapa? Makanya ya ikhwah, yang suka nyalahin syaitan, ya, mulai kita muhasabah. Kenapa? Manusia ini lebih gampang nyari kambing hitam daripada muhasabah diri sendiri. Karena begitu salah siapa ini yang salahin? Nyari dulu orangnya, korbannya siapa. Padahal semua kesalahan berawal dari pilihan kita. Kita yang milih iya atau enggaknya. Nah, balik lagi pertanyaannya. Kenapa kok lebih milih maksiat? Hah? Lemahnya iman. Kalau antum bilang sebenarnya iya, tapi kurang lengkap.
Coba perhatikan baik-baik. Apa kira-kira? Jawabannya ada di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Nabi Yusuf dalam posisi digoda Zulaiha, kemudian Nabi Yusuf memberikan argumen, inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu alasannya. Kata Allah, sesungguhnya jiwa itu, kalau Allah nggak ngasih bimbingan, ngajak pemiliknya untuk maksiat. Jadi kalau kita bicara ngandalkan diri sendiri, maka otomatis pelakunya lebih senang maksiat daripada taat. Makanya kebayang nggak, bulan Ramadan nih kita lagi baca Quran, ngelihat di jalan orang pada ngabuburit, mulai hati mengatakan, kayaknya enak yang situ lebih seru daripada yang di sini. Kebayang, padahal kita lagi taat waktu itu. Tapi kadang-kadang, kenapa ya ikhwah? Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika Allah memberikan taufik, petunjuk kepada hambanya, maka Allah jadikan hambanya bergantung sama Allah setiap saat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ma rahima rabbi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kecuali jiwa yang Allah berikan rahmat dan hidayah, baru tuh jiwa bisa taat. Tapi begitu Allah tinggalkan kita, makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-khudlan, kehinaan itu terjadi ketika Allah tinggalin kita dan kita dibiarkan usaha sendirian tanpa pertolongan, langsung belok, nggak pakai nunggu loh. Paham di sini? Berarti apa? Penyakit kita selama ini, kenapa kita pesimis dalam hidup urusan kita sama Allah? Karena kita mulai ngukur diri sendiri. Makanya para sahabat kok bisa istiqomah gimana? Jawabannya di hadapan mereka sama Allah setiap saat. Makanya Aisyah mengatakan apa? Mintalah kepada Allah segala sesuatu, sampai tali sandal putus minta sama Allah. Ini athar. Di riwayat yang lain disebutkan para sahabat sampai dikatakan apa? Garam dapur minta sama Allah. Karena mereka ngerti, karena sumber kebaikan cuma dari satu sumber, yaitu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Mereka selalu berdoa sama Allah, terus minta setiap saat. Bahkan selesai taat pun masih minta. Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah apa? Minta sama Allah, berharap, bukan ngerasa puas, oh sudah sesuai aturan. Enggak. Allah mengatakan wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, waktu itu Nabi Ibrahim khawatir nggak diterima, berharap sama Allah untuk diterima amalnya, padahal nggak menyelisih Allah sama sekali, sesuai aturan persis. Tapi kemudian bukan ngerasa tenang aman, enggak. Maka ini yang terjadi, sampai Allah memberikan apa? Hidayah, karena mereka selalu kembali kepada Allah setiap saat. Sedangkan sebaliknya, kita ini mulai kendor gara-gara apa? Ngelihat, oh kayaknya saya mampu. Makanya lihat coba orang-orang yang ngomong nih, oh saya bisa sabar, ujung-ujungnya apa? Ngempet, bukan sabar. Akhirnya apa? Sakit hati, penyakitnya muncul bareng-bareng. Terakhir apa? Stroke, masuk rumah sakit. Kenapa? Ngempet akhirnya. Ngakunya sabar. Sabar itu tidak diiringi dengan rasa sakit hati ya ikhwan. Tapi sabar itu diiringi dengan ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang memberikan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Makanya fahami, sadari ini. Bergantunglah kepada Allah setiap saat, karena hidayah itu datang ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah ngelihat kemampuan diri sendiri, karena diri kita tanpa petunjuk kita bukan siapa-siapa. Dan gak akan pernah jadi apa-apa. Paham? Yang ketiga, renungilah bahwa Allah itu maha luas rahmatnya ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim,
Kata Rasulullah, saddidu wa qarib. Ya, bersikaplah benar, ya, dan juga dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kenapa? Fa innahu la yadkhul jannata ahadun bi amali. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketahuilah orang itu nggak akan pernah bisa masuk surga dengan amalnya. Nggak akan pernah bisa mengandalkan amalnya untuk masuk surga, ya ikhwah. Tadi baik lagi ke perkara yang tadi, ya. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Bahkan engkau wahai Rasulullah nggak bisa. Wala ana illa ayyataqabbalani Allah bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah mencurahkan kepada diriku keutamaan rahmatnya dan keutamaannya. Allah kasih saya hidayah baru. Makanya di antara doa yang sering Rasulullah baca adalah ya muqallibal qulub. Yang sering sampai Ummu Salamah itu tanya sama Rasulullah SAW, ya, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering baca itu doa? Hah? Maka kemudian Rasulullah memberikan alasan, subhanallah, alasannya besar. Ya Ummu Salamah, innahu la adamiyun illa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah. Insya aqama wa insya azagha. Wahai Ummu Salamah, tidaklah hati anak Adam itu, hati anak Adam, kecuali di antara jari jemari Allah. Kalau Allah inginkan, Allah tegakkan dia. Allah buat dia bersandar sama Allah. Tapi kalau Allah inginkan, ya, maka Allah akan selewengkan hatinya. Ditinggal udah nyeleweng. Ya, karena sifat hati itu, makanya lihat ya ikhwah, lihat manusia yang tanpa petunjuk, hidupnya tambah maju atau primitif? Jelas, dia akan mundur, bukan maju. Makanya kita lihat zaman ketika tidak diturunkannya Nabi, nggak ada. Di zaman fatrah, di saat itu, ya, jaraknya panjang luar biasa, maka banyak manusia menjadi orang-orang jahiliyah. Karena mereka tanpa petunjuk. Yang buat kita bisa ngelangkahin kaki sampai duduk di majelis, ya. Berapa banyak kadang-kadang orang dapat telepon ketika dia melihat dunianya lebih indah daripada akhiratnya, bisa keluar sesaat dari masjid. Paham di sini? Makanya secara jelas hidayah yang bisa membuat kita duduk di sini. Subhanallah. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga harus paham Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Seseorang yang memahami Allah maha luas ampunannya, harusnya mereka berhati-hati dalam hidup, bukan tambah ngeremehkan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan, ya, antara orang-orang yang tertipu, ya, dengan orang-orang yang berharap sebenarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang ketipu itu ketika melihat Allah Maha Pengampun, maka mereka maksiat. Apa alasannya? Alasan klasik dari dulu. Ngomongnya apa? Kan Allah Maha Pengampun, tobatnya nanti. Pertanyaannya, ada yang menjamin bahwa manusia itu bisa hidup sampai nanti? Ada jaminan? Gak ada. Gak ada jaminan sama sekali. Makanya setan itu selalu akan nunda kebaikan. Di antara penyebab penundaan tersebut ketika manusia mulai melupakan kematiannya. Makanya Imam Daqqaq mengatakan, ya, man aktsara lidzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan bersegera bertaubat. Karena ingat, ajal itu selalu akan menghantui, tinggal nunggu giliran. Ya. Kemudian yang kedua adalah nasyatun fil ibadah, yaitu semangat dalam beribadah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang-orang yang ridha atau qanaatul qalb. Mereka yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan, merasa cukup. Karena mereka yakin semua yang datang dari Allah adalah yang terbaik. Makanya orang yang terbaik dalam hidup ini mereka yang hidupnya di atas tauhid. Nabi Ibrahim itu taatnya bisa dahsyat karena satu prinsipnya. Coba perhatikan, orang yang bertauhid itu alasannya nggak bakal muter-muter. Kalau dia ditanya kenapa engkau melakukan ini, karena Allah yang perintahkan.
Kenapa Allah perintahkan? Semua perintah Allah yang terbaik. Ada jawaban lagi nggak? Perlu jawaban yang lain nggak? Orang sudah nggak akan pernah tanya lagi, selesai sudah. Kalau mereka sudah mengatakan yang terbaik, ya udah. Coba yang lain, yang cari pembenaran, dia akan muter-muter jawabannya. Kenapa? Dari sini, ya, kemudian nanti lari ke Jakarta dulu. Dari Jakarta lari ke Afrika, dari Afrika balik muter kemana lagi? Dia akan terus muter-muter cari jawaban yang ujung-ujungnya dia sendiri bingung. Kenapa? Karena jelas, secara jelas kebaikan itu kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Taati Allah dan taati Rasulnya, dan janganlah batalkan amalan kalian. Di dalam tafsir Muyassar disebutkan membatalkan amalan adalah dengan melakukan kemaksiatan. Jadi kita melakukan sebaliknya, di balik ketaatan kita melakukan menyelisihinya, maka hidup kita jadi rusak. Karena kalau mau benar taat aturan itu benar, paham ya? Tapi ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Syaitan itu selalu muter pikiran kita buat kita melakukan sebaliknya. Saya kasih contoh kasus. Berapa sering ya rumah tangga itu bermasalah ketika mereka mulai mutus jalan keluar aturan. Contoh, suami istri. Yang jadi pemimpin harusnya siapa di sini? Suami. Yang ngasih nafkah harusnya siapa? Suami. Oke. Ketika mulai peranan wanita mencari nafkah dan ternyata hasilnya lebih gede dari suami, hidupnya bermasalah atau tenang? Masalah atau tenang? Jujur, masalah kan? Walaupun muncul kadang-kadang lebih tinggi 1 juta aja kita bilang. Masalah atau tenang? Masalah kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Ya. Kadang-kadang seorang wanita mengatakan, Ustaz, saya lebih cerdas daripada suami saya. Ya ikhwah, yang berjalan dalam kehidupan ini, yang terbaik itu kecerdasan atau keberuntungan? Cerdas atau beruntung? Beruntung. Paham di sini? Orang yang cerdas, kalau Allah nggak ngasih beruntungan, bisa dia dengan baik hidup? Makanya kalau kemudian seorang istri ya kemudian ngikut kepada suami selama dalam perkara ma'ruf, Allah kasih keberuntungan. Karena yang Allah jadikan pemimpin siapa? Suaminya. Kemudian pemberi nafkah. Kalau istri mendukung suaminya, bukan kemudian saingan, maka Allah kasih keberuntungan karena mengikuti aturan yang Allah buat. Dan setan selalu kemudian gimana caranya orang keluar dari sistem itu. Paham di sini? Mulai mengandalkan akalnya daripada ketaatan. Maka kalau kemudian seorang istri meletakkan semua itu dan ngikut kepada suami, mendukung suaminya untuk mencari nafkah, Allah berikan peluang keberuntungan itu besar. Ini seharusnya yang terjadi ya ikhwah. Paham di sini ya? Kemudian yang berikutnya, rasa takut itu dipupuk dengan, kalau tadi kita berharap yang sekarang ada rasa takut. Waktunya masih tinggal sedikit atau masih main? Hah? Masya Allah. Yang pertama adalah kita dengan mempelajari asma Allah dan sifatnya. Ini perkara yang penting ya ikhwah. Tauhid itu ketika kita semakin mempelajari asma Allah dan sifatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka akan menimbulkan rasa takut yang besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam atharnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, disebutkan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang benar itu membawa pemiliknya, pelakunya kepada rasa takut. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu
mempelajari ilmunya nggak benar, maka dia akan merasa aman. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya sudah nggak bermanfaat, apa hasilnya? Wa min qalbin la yahsya. Dari hati yang nggak khusyuk, kebayang nggak takut sama Allah. Makanya dari ilmu itu bisa bermasalah. Ya, di antaranya ilmu yang nggak bermanfaat, dia nggak bisa praktek sama ilmunya sendiri. Atau di satu sisi yang lain, ilmunya yang bermasalah, salah dia dalam mempelajarinya. Makanya berhati-hatilah dalam kita menuntut ilmu. Perhatikan juga sumbernya. Ya, kalau sudah kemudian kita sudah nggak takut, maka kita nggak bakal ngerasa cukup dalam hidup. Wa min nafsin la tashba, nggak kenyang. Mulai ngelirik ke yang haram. Yang haram dia mulai ngerasa itu jadi solusi. Pokoknya aman. Syaitan itu kalau sudah mikirin kita ke arah rasa takut miskin, maka semua jalan dihalalkan. Yang penting rasa takutnya tutupi. Ya. Ujung-ujungnya wa min da'watin la yustajabulah. Karena apa? Doa ketolak itu gara-gara apa? Gara-gara seseorang mengkonsumsi yang haram. Jelas di sini? Ya. Makanya ya ikhwah, kita itu butuh banget untuk mempelajari asma dan sifat. Di antara perkataan Rasulullah SAW tentang permasalahan asma wa sifat, walillahi man ahsaha dakhal jannah, kata Rasulullah SAW, ya, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, ya. Barang siapa yang mempelajarinya, maka dia akan masuk surga. Ahsaha di sini diantaranya adalah dikatakan menghitung dan mempelajarinya. Kenapa? Coba satu aja kita renungin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, as-sami'. Ya. Kalau kita tahu Allah maha mendengar, ya, kira-kira kita mulai membicarakan tentang kemaksiatan sendiri aja, Allah dengar nggak kira-kira? Kita kalau kita lagi gunjing nih, orang yang digunjing tahu, kita ngerasa aman apa takut? Tapi kenapa kita kadang-kadang takutnya sama manusia lebih gede daripada takutnya sama Allah? Padahal Allah yang punya hidup dan yang menentukan nasib kita. Ini gak terasa kadang-kadang. Makanya hati-hati ya ikhwah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bil hasanat kama ka'amthali jibal tihamah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui dari umatku, dia akan datang di hari kiamat membawa kebaikan seperti gunung Tihamah, bidhun faja'alallah haba'an manthura. Maka Allah jadikan tuh kebaikan jadi kayak debu yang berterbangan. Kenapa? Allah batalin semua nilainya. Bayangin datangnya di hari kiamat gak bisa balik. Kemudian Thauban yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa nahnu lana. Dikatakan, wahai Rasulullah, coba sifatkan kepada kami generasinya, supaya kami nggak seperti mereka dan kami nggak tahu ciri-ciri mereka. Kata Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian, muslim juga sama, kulitnya kayak kulit kalian. Kenapa? Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, mereka bangun di malam hari kayak kalian bangun di malam hari. Bayangin, ahli tahajud ya ikhwah. Kebayang, ini ngomongnya ke sahabat. Sahabat itu kalau bangun gak tanggung-tanggung. Makanya tahajud itu disebut dengan da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Tapi apa? Idza khalau bi maharimillah intahaquha. Kalau dia sedang sendiri maksiat, itu Allah hancurin tuh amal solehnya. Kenapa? Karena mereka lebih takut sama manusia daripada sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai ulama mengatakan sungguh rugi dan hancur orang yang menampakkan kebaikannya di depan manusia dan menampakkan keburukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita nggak sadar, makanya kita butuh belajar asma dan sifat yang menguatkan tauhid kita sebenarnya.
Kalau kita tahu itu maka kita akan semakin takut. Makanya Allah mengajarkan kepada kita asma dan sifatnya supaya apa? Kita tambah takut, tambah semakin sadar bahwa kita ini diawasi untuk tidak bermain-main dengan kesalahan. Dan juga kita semakin berharap. Kenapa? Karena Allah selalu mendengarkan apa yang diucapkan hambanya. Ya. Yang berikutnya ya akhwah adalah mengetahui bahwa adab Allah Azza wa Jal sangatlah pedih. Makanya Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 24 apa? Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, maka takutlah akan apa? Api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ya ikhwah, subhanallah, ada sebuah kisah. Makanya inilah berkahnya ilmu. Ada sebuah kisah yang ditulis di dalam kitab Bahrul Madid. Disebutkan ada seorang pemuda yang menuntut ilmu di daerah Fas. Pemuda ini suatu saat ada ibu sama anak perempuannya. Dikatakan anak perempuannya ini cantik. Ya. Dia keluar rumah, kemudian tiba-tiba kepisah sama ibunya. Sampai akhirnya malam datang, nih anak perempuan bingung mau pulang. Mau pulang sendirian, takut apa? Ada orang yang goda. Tapi kalau nggak pulang mau tinggal di mana? Akhirnya dia dilihat ternyata ada satu rumah yang lampunya nyala. Dulu pakai minyak, apa istilahnya lampu minyak, paham ya? Maka kemudian diambil itu rumah, dilihat ke dalamnya, dia ngintip, ternyata apa? Ada laki-laki yang sedang membaca buku agama. Dia sedang belajar malam-malam. Kemudian dia berpikir di dalam hati, ini perempuan mengatakan, kalau nggak ada kebaikan terhadap laki-laki ini maka nggak akan ada kebaikan sama sekali. Kenapa? Orang yang berilmu aja rusak, gimana yang nggak berilmu? Maka kemudian dia mulai membenarkan diri, ngetuk. Kemudian ketika dibuka, ternyata yang keluar seorang pemuda. Kemudian dia ngutarain maksudnya, saya ini sendirian, saya kepisah sama ibu saya. Kalau saya pulang malam, ya maka kemudian otomatis saya takut ada yang goda, ya ada yang ganggu gini dan sebagainya. Terus dia minta perlindungan. Akhirnya pemuda ini berpikir dia harus melindungi. Subhanallah, ini perempuan duduk di dekat pintu situ. Kemudian laki-laki ini buat apa? Sitar dari tikar. Paham ya? Dan dia duduk di tempatnya baca lagi. Ketika membaca, kemudian dikatakan syaitan mulai menggoda pikirannya. Apa yang terjadi? Maka lampu minyaknya tadi ditaruh di depannya, kemudian jarinya mulai dibakar. Sambil dia mengatakan apa dalam hatinya? Kalau engkau nggak tahan sama api dunia, bagaimana engkau menghadapi api neraka? Masih godaan muncul, dibakar satu lagi. Terus sampai ini perempuan kaget-kaget, kayak denger mencium bau bakar, kayak daging bakar. Dia melihat, ya Allah, dan kagum luar biasa sama pemuda ini, paham maksudnya. Sampai kemudian apa? Matahari mulai keluar, ya fajar mulai keluar, maka kemudian perempuan disuruh pulang. Setelah pulang dia ceritakan sama bapaknya. Bapaknya dengan kagumnya kemudian datengin tuh gurunya. Ketika diceritakan dan bapaknya bermaksud apa? Minta nih anak. Akhirnya apa? Kata gurunya mengatakan, coba angkat tangan kalian. Semuanya angkat tangan kecuali pemuda ini, ngumpetin. Kenapa? Bengkak semua ini. Akhirnya ketika tahu tuh pemuda itu ternyata, dan gurunya mengakui bagaimana kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, dinikahkanlah sama si wanita tadi. Dia menahan dari yang haram, Allah kasih yang halal. Kenapa? Karena rasa takut dan ingat adab Allah. Sama, kalau kita belajar memahami tentang adab Allah, maka otomatis mau main-main tuh mikir 1000 kali. Paham di sini? Makanya butuh kita paham tentang bagaimana neraka. Jangan belajar surga terus. Kadang-kadang begitu dia di kajian tentang masalah neraka, ngeri. Ingat baik-baik, para sahabat diantaranya, ya bahkan Imam Hasan Al-Basri menceritakan tentang masalah sahabatnya.
ketika sahabatnya itu ingat tentang adab neraka, adab Allah Azza wa Jalla, maka dia tidur di atas kasurnya kayak di atas penggorengan. Kenapa? Gelisah luar biasa. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat baru tenang. Ini menunjukkan bagaimana betapa dahsyatnya adab Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, lau ta'lamu ma'alamu, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka kemudian ketika para sahabat mengetahui tentang perkara itu, mereka menangis nutup wajahnya karena ngerti betapa ngerinya ketika kita baru diceritakan belum melihat aslinya. Kalau ngelihat aslinya lebih parah ya ikhwah. Dan ini yang terjadi. Ya. Makanya kemudian yang ketiga, nanti kita tutup yang keempat. Ya. Kita harus menyadari bahwa musibah, ya, bencana, hukuman itu diberikan supaya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, supaya kita berhenti dari melakukan kemaksiatan, meremehkan urusan dosa. Semua yang menimpa kalian dari masalah itu karena kesalahan diri kalian. Tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, kenapa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, menyebutkan dalam tafsirnya, yang dimaafin sama Allah lebih banyak daripada yang dihukum. Karena kalau semua dihukum, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau yu'akhidullahu bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau Allah menghukum terhadap apa yang dilakukan manusia, maka Allah nggak akan pernah meninggalkan di atas muka bumi satu hal pun. Mati semuanya. Salah hukum, kita nggak ada yang hidup di sini. Jadi Allah itu maafinya lebih banyak daripada yang dihukum ke diri kita, supaya kita sadar bahwa Allah ngasih kesempatan kita itu besar dalam balik sama Allah dalam setiap urusan. Makanya hukuman itu menyadarkan seseorang untuk kembali sama Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis Imam Tirmidzi menyebutkan Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya apa? Kata Rasulullah, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama satu kaum, Allah akan uji dia. Ya. Supaya apa? Allah lihat sikapnya. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho sama ujian itu, maka Allah juga ridho sama dia. Wa in sakhita falahu sukhut. Kalau dia benci sama ujian itu, siapa yang salah di sini? Dia. Allah cuma memberikan konsekuensi di balik kesalahannya. Ya. Kalau dia benci, Allah juga benci sama dia. Paham di sini ya? Makanya itu yang terjadi ya ikhwah. Kita harus paham. Maka inilah yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Dan yang terakhir adalah jangan pernah merasa aman dan selalu waspada, takut terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ajma'u ala abdi amnaini wala khaufain. Aku tidak mengumpulkan kepada hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut sekaligus. Paham? Fa in amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman, ya, sama peringatanku di dunia, aku buat dia ketakutan di hari kiamat. Ya, Allah mengatakan fala ya'manu makrallah. Ya, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ya, karena orang-orang yang merasa aman dari makar adalah mereka yang tertipu sebenarnya. Makanya para sahabat itu ketakutannya luar biasa dahsyat. Tahu nggak Utsman bin Affan? Apa perkataannya? Kata Utsman bin Affan, ya, di akhir hidupnya, lau annani bainal jannati wan nar wala a'rif ila ayyatu ma'asir. Kalau seandainya aku antara surga dan neraka dan aku tidak mengetahui kemana aku harus berjalan, di saat itu dihadapkan antara surga dan neraka, lakhtartu Ramadan, aku akan milih jadi debu sebelum aku tahu kemana aku harus berjalan. Karena saking takutnya kalau ternyata disuruh masuk neraka. Padahal Utsman bin Affan berkorban dengan hartanya dan Rasulullah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang jaminan surga, tapi tetap ketakutan. Ini menunjukkan bagaimana
mereka selalu introspeksi dan melihat amalannya dalam kondisi bukan amalan yang terbaik, terus nambah. Ya. Sebaliknya, kemudian Allah mengatakan, wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut sama aku di dunia, aku buat dia aman di hari kiamat. Jelas ya ikhwah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semuanya untuk selalu berharap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kebaikan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan raihlah kebaikan itu dengan selalu berdoa dan bermunajat serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita dan keturunan kita dari fitnah serta dari kesesatan yang ada, dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.